Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepedulian terhadap keberadaan senyawa toksik di lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan berkenaan dengan toksisitas, reaktivitas, dan mobilitasnya dalam sistem perairan. Pencemaran perairan yang disebabkan oleh kontaminan organik dan anorganik sangat berpotensi untuk mengubah struktur fungsi ekosistem secara langsung maupun tidak langsung dan dapat mempengaruhi kesehatan bagi manusia. Air limbah domestik umumnya mengandung senyawa polutan yang cukup tinggi. Air limbah domestik jika tidak diolah sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan. Selain pencemaran lingkungan secara kimiawi, air limbah domestik juga berpotensi untuk mencemari lingkungan secara bakteriologis. Mengingat pentingnya kesehatan lingkungan dan sumber daya perairan, maka diperlukan teknologi yang tepat guna untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, kami, tim biokoloid dari Universitas Muhammadiyah Jember, dengan bangga mempersembahkan inovasi teknologi nanofitoremediasi dalam sistem instalasi pengolahan air limbah domestik terpadu. Air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Seluruh buangan cair yang berasal dari buangan rumah tangga disebut air limbah domestik yang meliputi buangan kamar mandi, dapur, air bekas cucian pakaian, dan lainnya. Air limbah domestik umumnya mengandung senyawa polutan organik yang cukup tinggi. Air limbah domestik jika tidak diolah sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan. Selain pencemaran secara kimiawi, air limbah domestik juga berpotensi untuk mencemari lingkungan secara bakteriologis. Unsur-unsur organik tersuspensi maupun terlarut dan unsur organik serta mikroorganisme adalah zat yang terkandung dalam air buangan, sehingga air buangan ini sangat berbahaya jika tidak ditangani. Limbah cair maupun limbah padat akan memberikan kualitas air menjadi menurun. Nanofitoremediasi melibatkan teknologi nano dan fitoremediasi yang secara bersama-sama digunakan untuk membersihkan lingkungan dari kontaminan. Penggunaan kedua teknologi ini meningkatkan efisiensi proses remediasi perairan tercemar air limbah. Menurut James C. Penick et al. 2013, kombinasi dari nanoteknologi dan fitoteknologi untuk meremediasi perairan lebih efektif daripada hanya menggunakan fitoremediasi saja. Dengan demikian, penggunaan kombinasi kedua teknologi ini dalam instalasi pengolahan air limbah domestik diharapkan mampu menanggulangi pencemaran kontaminan secara efektif dan ramah lingkungan tanpa menimbulkan efek negatif setelah penerapannya. Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini adalah: yang pertama, bagaimanakah proses dekontaminasi air limbah domestik menggunakan teknologi nanofitoremediasi, dan yang kedua, bagaimanakah penerapan teknologi nanofitoremediasi ke dalam instalasi pengolahan air limbah domestik terpadu. Lalu, tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk memberikan penjelasan secara teoritis mengenai pemanfaatan material nano alami yang dikombinasikan dengan teknologi fitoremediasi dalam mengatasi pencemaran lingkungan perairan oleh air limbah domestik, serta memberikan gambaran prosedur penerapan teknologi nano fitoremediasi ke dalam instalasi pengolahan air limbah domestik. Metode dan lingkup bahasa. Pada karya tulis ini, aspek yang akan dikaji adalah mekanisme proses penyerapan kontaminan menggunakan nanomaterial dan tanaman fitoremediator. Inovasi pengembangan teknologi nanofitoremediasi berupa penggunaan nanomaterial alami yaitu nanoclay yang terdapat di alam dengan ketersediaan yang melimpah, serta penggunaan tanaman fitoremediator Ipoma aquatica dalam instalasi pengolahan air limbah domestik terpadu. Nanoclay yang telah digunakan untuk menjerap dapat digunakan kembali melalui proses back waste atau dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan bangunan atau bahan pupuk. Sedangkan biomasa tanaman Ipoma aquatica dapat digunakan sebagai pakan ternak. Dekontaminasi air limbah menggunakan teknologi nanofitoremediasi. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam aplikasi teknologi nanofitoremediasi adalah kontaminan, lingkungan, tanaman, dan nanopartikel. Nanopartikel sendiri meliputi struktur, ukuran, komposisi, konsentrasi, dan luas permukaan. Sedangkan tanaman meliputi jenis tanaman, tipe perakaran, kapasitas toleransi, dan kecepatan. Tanaman yang ideal untuk menghilangkan senyawa kontaminan dari lingkungan perairan harus memiliki karakteristik seperti pertumbuhan tanaman yang cepat dan menghasilkan biomasa yang besar, sistem perakaran yang berkembang dengan baik, toleran terhadap kontaminan, dan mudah dipanen.
Struktur nanoklei dan mekanisme absorpsi kontaminan. Nanoklei telah diteliti sangat efektif dalam menjerap senyawa polutan di perairan karena ukuran luas permukaannya yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, nanoklei telah secara luas digunakan untuk meremediasi logam berat dari air minum, air limbah domestik, dan juga industri. Ion-ion logam berat yang dapat dihilangkan termasuk besi, kadmium, timbal, mangan, tembaga, seng, dan lain sebagainya. Nanoklei yang berasal dari bahan vulkanik memiliki kandungan mineral-mineral nano yang bersifat amfoter. Umumnya mengandung Al dan Fa, aktif pada alofan, imogolit, ferrihidrit, atau kompleks Al Fe humus bersamaan dengan silika opalin. Alofan dan imogolit keduanya memiliki luas permukaan yang tinggi, yaitu berkisar antara 700 sampai 1.500 meter kuadrat per gram, dengan karakteristik muatan bergantung pada pH dan terbukanya gugus OH-Al-OH2 pada dinding perforasi yang menyebabkan afinitas yang tinggi untuk mengikat air, logam, molekul organik, dan mineral tanah yang lainnya. Alofan diketahui memiliki luas permukaan spesifik yang sangat tinggi dan relatif didominasi oleh mikropori jika dibandingkan dengan aluminium silikat seperti monorilonit. Luas permukaan spesifik alofan yang diamati menggunakan metode EGME berkisar antara 700 sampai 900 meter kuadrat per gram. Hasil validasi yang dilakukan oleh Abidin pada tahun 2006 menunjukkan luas permukaan total alofan mencapai 1,114 meter kuadrat per gram dengan lapisan dalam berketebalan 0,7 nanometer. Struktur kimia nanobal alofan di alam memiliki diameter kurang lebih 4,25 nanometer. Keberadaan alofan yang sangat melimpah di alam sangat prospektif dan lebih murah digunakan sebagai adsorben untuk meremediasi perairan yang tercemar. Mekanisme absorpsi pada tanaman Ipomea aquatica. Ipomea aquatica termasuk salah satu tanaman yang mudah menyerap logam berat dari media tumbuhnya. Ipomea aquatic telah dilaporkan dapat menyerap dan melakukan biotransformasi beberapa kontaminan xenobiotik seperti logam berat, nutrisi seperti nitrat dan fosfat, dan juga pewarna tekstil dan kontaminan organik sintesis. Ipomea aquatic dalam menghilangkan kontaminan organik seperti sulfametazol telah diteliti oleh Xiong et al. Pada tahun 2019. Efisiensi Ipomea aquatic dalam menghilangkan sulfametazol berkisar 0,05 mg per liter sampai 1 mg per liter. Kapasitas Ipomea aquatica dalam menghilangkan kontaminan organik mengikat dengan meningkatnya waktu inkubasi. Hal ini menunjukkan bahwa penghilangan polutan secara sempurna dibutuhkan waktu paling rendah 30 jam konsentrasi 0,05 mg per liter. Hal ini membuktikan bahwa tanaman Ipomea aquatic mampu menyerap atau memetabolisme polutan organik sulfametazol. Ipomea aquatica mengakumulasi kontaminan pada beberapa jaringan akar, batang, dan daun. Hasil penelitian Chanu dan Gupta pada tahun 2016 menunjukkan bahwa konsentrasi Pb yang terserap oleh tanaman Ipomea aquatica terbesar terdapat pada akar dibandingkan pada batang dan juga daun. Teknologi nanofitoremediasi dalam sistem IPAL terpadu. Teknologi nanofitoremediasi menggunakan adsorben alami dan mudah didapatkan, yaitu menggunakan nanoklei. Ekstraksi partikel nanoklei tidak perlu membutuhkan peralatan mahal karena ketersediaan material ini sangat melimpah, utamanya di Pulau Jawa yang banyak terdapat material vulkanik di mana nanoklei yang bersifat amfoter, alofan, dan imogolit terbentuk. Pada tahap pertama, air limbah akan masuk ke dalam kolam sedimentasi awal. Kolam sedimentasi ini berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel pasir. Selanjutnya, partikel yang tidak terendapkan masuk ke dalam kolam dekontaminasi pertama. Pada kolam dekontaminasi pertama, air limbah ditreatment menggunakan partikel nanoklei. Partikel nanoklei yang telah terdispersi diaplikasikan ke dalam dekontaminasi dengan perlakuan agitator. Selanjutnya, dari kolam ini masuk ke dalam kolam flokulasi. Pada kolam flokulasi ini, kontaminan yang terjerap oleh nanoklei akan terflokulasi di dasar kolam. Flokulan yang terbentuk dapat dimanfaatkan sebagai pupuk ataupun sebagai campuran dari bahan bangunan dan dalam mud compound. Pada proses ini, jika sistem
diaplikasikan pada air limbah industri yang mengandung ion-ion dan fosfat dalam jumlah besar seperti limbah industri tahu, maka endapan dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk N dan P. Selanjutnya, setelah dari kolam flokulasi, air limbah akan masuk ke dalam kolam pre-treatment. Sebelum masuk ke kolam fitoremediasi, pada tahap ini air limbah dibiarkan dalam keadaan aerob selama beberapa hari. Pada kolam ini dapat dimodifikasi dengan menambahkan bakteri-bakteri pengurai. Kemudian, pada kolam fitoremediasi, air limbah ditreatment menggunakan tanaman Ipoma aquatic. Kolam fitoremediasi dibangun menggunakan beton dengan tanah sebagai media tumbuh tanaman Ipoma aquatic. Benih tanaman Ipomea disebar terlebih dahulu ke dalam media tanam dalam kondisi media macak-macak jenuh air atau berlumpur. Setelah umur tanaman cukup berumur 1,5 bulan, maka tanaman siap digunakan sebagai fitoremediator kontaminan. Pada kolam ini, konsentrasi kontaminan pada air limbah lebih berkurang sebelumnya oleh treatment menggunakan nanoclay. Biomasa yang dihasilkan oleh tanaman Ipomea aquatic pada bagian daun dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sebagaimana hasil penelitian Chanu and Gupta 2016 menunjukkan bahwa konsentrasi PP yang terserap oleh tanaman Ipomea aquatic terbesar terdapat pada akar dibandingkan pada batang dan daun. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah yang telah kami paparkan adalah: pertama, proses dekontaminasi air limbah pada teknologi nanofitoremediasi melibatkan beberapa jenis reaksi kemisorpsi oleh partikel nanoclay. Besarnya luas permukaan spesifik menyebabkan tingginya reaktivitas untuk menjerap kontaminan. Pada tanaman Ipomea aquatic, kontaminan diakumulasikan ke dalam jaringan akar. Yang kedua, penerapan teknologi nanofitoremediasi ke dalam instalasi pengelolaan air limbah domestik terpadu terdiri dari beberapa unit kolam dekontaminasi. Kolam dekontaminasi pertama berfungsi sebagai menjerap kontaminan, yang selanjutnya efektivitas penjerapan ditingkatkan dengan mengaplikasikan tanaman fitoremediator yaitu Ipomea aquatic. Hasil akhir dari kolam flokulasi yang berupa lumpur dapat dimanfaatkan dalam bahan dasar pupuk atau semen. Sedangkan hasil biomasa dari fitoremediasi pada organ daun dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Demikian karya tulis yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.